Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dari Fakultas Usuluddin jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Insyaallah pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit pembahasan seputar Rasam Utsmani. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu Rasam Utsmani. Berikut sedikit tentang apa itu Rasam Utsmani. Jadi teman-teman semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa penulisan Al-Quran terlihat begitu khas dan berbeda dari tulisan Arab pada umumnya? Di balik keindahan kaligrafinya, terdapat sebuah sistem penulisan yang memiliki sejarah dan kaidah yang mendalam. Itulah yang dinamakan Rasam Utsmani. Jadi teman-teman, pada masa awal Islam, setelah wafatnya Rasulullah SAW, penyebaran Al-Quran semakin meluas ke berbagai wilayah. Namun, di tengah pesatnya ekspansi muncul tantangan baru, yaitu perbedaan dialek dan cara membaca di antara kaum muslimin. Maka Khalifah Utsman bin Affan dengan kearifannya melihat potensi perselisihan yang bisa timbul dari hal ini. Kemudian, untuk menjaga kemurnian dan kesatuan Al-Quran, Khalifah Utsman mengambil langkah monumental, di mana beliau memerintahkan para sahabat terkemuka yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk menyalin Al-Quran dan menyatukan seluruh mushaf Al-Quran ke dalam satu standar penulisan. Proses inilah yang kemudian dikenal sebagai Rasam Utsmani, atau terkadang juga disebut juga Rasam Mushaf. Lantas, apa yang membuat Rasam Utsmani begitu istimewa? Ia bukan sekadar kaidah tata bahasa atau ejaan biasa. Rasam Utsmani memiliki kaidah-kaidah unik yang membedakannya dari penulisan Arab kontemporer. Misalnya, ada kata-kata yang ditulis tanpa huruf alif, padahal secara pengucapan ada, atau huruf ya yang ditulis seperti alif, dan masih banyak. Perbedaan ini bukan tanpa alasan. Para ulama menjelaskan bahwa kaidah Rasam Utsmani mengandung hikmah yang mendalam. Ia bisa jadi mempresentasikan dialek suku Quraisy, memberikan ruang untuk berbagi qiraat Al-Quran yang sahih, atau bahkan menunjukkan makna-makna tertentu yang tersembunyi. Keunikan ini menjadi penjaga otentisitas Al-Quran dari masa ke masa. Hingga hari ini, seluruh mushaf Al-Quran di dunia ditulis mengikuti kaidah Rasam Utsmani. Ini adalah bukti komitmen umat Islam untuk melestarikan kalamullah sebagaimana diturunkan dan ditulis di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak hanya membaca teks, tapi juga terhubung dengan sejarah panjang pemeliharaan kitab suci. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Rasam Utsmani ini adalah warisan tak ternilai yang telah menjaga Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, memastikan bahwa setiap huruf yang kita baca adalah bagian dari tradisi yang tak terputuskan. Jadi, kurang lebih begitulah pengenalan tentang Rasam Utsmani. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Ziyadatul Waw, atau ketambahan huruf waw. Bagaimana penulisan pada Rasam Utsmani ini tentang penambahan huruf waw gitu. Kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, kita mulai ke pembahasan yang pertama. Jadi, Ziyadatul Waw merupakan kaidah yang memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kaidah imla modern. Dan terdapat sedikit perselisihan dari para ulama, tapi banyak juga yang sepakat. Para ulama sepakat bahwa penulisan mushaf dengan Rasam Utsmani adalah taufiqi, yaitu berdasarkan petunjuk Nabi, atau setidaknya ijtihad sahabat yang disepakati dan wajib diikuti. Oleh karena itu, penambahan waw yang ada dalam Rasam Utsmani ini adalah bagian dari kaidah penulisan yang disepakati untuk dipertahankan dalam mushaf, meskipun terkadang tidak sesuai dengan kaidah imla umum atau bahkan tidak dibaca saat wasal. Untuk memahamkan, kita mudahnya melalui contoh ya. Contoh penambahan waw yang disepakati dalam Rasam Utsmani.
dalam banyak ayat, salah satunya adalah ulu. Ulu. Waw di sini adalah tambahan dalam rosam, tapi tidak dibaca panjang seperti mat. Namun kata ini dibaca ulu karena waw yang pertama berharokat dhammah yang diikuti waw sukun. Lalu waw yang kedua juga waw sukun. Kesepakatannya ada pada penulisan waw yang terlihat dua, meskipun secara harokat tetap dibaca sesuai kaidah tajwid. Atau contoh lainnya ulaika. Di sini adalah waw tambahan dalam rosam dan tidak dibaca dalam harokat Hafs Asim. Jadi bukan dibaca ulaika, melainkan ulaika. Bukan ulaika, tapi ulaika. Ini adalah contoh waw yang ditulis tapi tidak dibaca. Juga serupa dengan uli, uli. Mengapa ada penambahan waw seperti ini dalam rosam Utsmani? Para ulama menyebutkan bahwa ada beberapa hikmah. Di antaranya adalah jaga keaslian riwayat. Penulisan ini berasal dari masa Nabi SAW dan para sahabat, sehingga dipertahankan untuk menjaga keasliannya. Kemudian hikmah lainnya adalah mengakomodasi ragam qiraat. Terkadang huruf tambahan ini berfungsi untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan dalam cara baca, gitu ya, yang sahih tepatnya. Meskipun dalam satu qiraat tertentu huruf tersebut tidak dibaca. Dan hikmah-hikmah lainnya yang sangat bermanfaat gitu. Jadi lebih mudahnya dari kitab yang saya pelajari ini, ziyadatul waw yang disepakati para ulama ada pada 4 kata gitu ya. Yaitu yang pertama tadi ya, uli. Dimanapun berada dalam Al-Quran, misalnya ya ulil albab, waw tersebut tidak dibaca, tapi ditulis waw. Kemudian yang kedua adalah ulu. Jadi dimanapun dalam Al-Quran jika ada kalimat ulu, misalnya wa ulul arham, huruf waw itu tetap ditulis. Kemudian yang ketiga ulat gitu. Wa ulatul ahmal, tetap ditulis wawnya. Kemudian yang keempat ulai, baik disambung dengan khitab mufrad seperti ulaika atau jamak ulaikum maupun yang berdiri sendiri ulai, maka wawnya tetap ditambah dan ditulis di situ. Kemudian dalam penulisan di Rasam Utsmani ini terdapat ikhtilaf para ulama dalam penambahan waw ini. Saya sebutkan beberapa diantaranya adalah saurikum, dari kata saurikum surah Al-A'raf ayat 145 dan surah Al-Anbiya saurikum. Di sini boleh ada ziyadah waw, yakni saurikum ditulis, wawnya ditulis, dan boleh tidak ada ziyadah waw, yakni saurikum. Bedanya ada yang mengatakan boleh ditulis waw, ada yang tidak perlu, tidak apa-apa. Kemudian kata yang kedua adalah kata la usallibannakum. Khusus pada surah Thaha dan surah Anbiya tidak ada penambahan waw. Akan tetapi selain pada kedua tempat tadi, maka boleh ada ziyadah waw. La usallibannakum, terdapat huruf waw sukun. Kan tetapi masih menjadi ikhtilaf, perbedaan pada pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh selain di antara dua tersebut, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, demikian pembahasan ziyadatul waw, tambahannya huruf waw pada penulisan Rasam Utsmani. Jadi perlu teman-teman catat bahwasannya pembelajaran Rasam Utsmani ini bukan pelajaran yang sepele. Jadi alangkah baiknya untuk kita menambah wawasan untuk terus mempelajari Rasam Utsmani ini. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.